warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Hari ini aku akan sedikit cerita tentang salah satu hobi aku yang sudah aku geluti selama kurang lebih 5 tahun ini, yaitu memasak. Nah, awalnya dari kecil aku memang suka nemenin ibu aku masak. Aku suka banget ngeliatin gimana sih ibu aku nyiapin bahan-bahannya, kemudian iris-iris bahannya, potong-potong daging, kemudian campur-campur semuanya di dalam wajan. Itu aku suka banget liatin dari dulu. Aku suka nemenin beliau ke pasar belanja, kadang suka merhatiin harga-harganya berapa, terus kalau beli untuk resep itu belinya berapa banyak kayak gitu. Nah, sampai akhirnya tiap aku nemenin ibuku masak, itu aku suka nanya-nanya sama ibuku, kayak, ibu masak apa hari ini, bumbunya apa aja, terus bahan-bahan yang dipakai tuh takarannya segimana sih, kayak gitu. Kalau bumbu ini ditambahin ke masakan ini rasanya jadi kayak gimana, atau aromanya jadi kayak gimana. Pokoknya banyak banget aku tuh dulu nanya-nanya ke ibu aku kalau ibu aku masak. Sampai akhirnya itu terus aku lakukan sampai SMA, sampai kuliah. Nah, menjelang aku akan menikah, itu aku sengaja bikin catatan resep-resep ala ibu aku. Aku tulis di kertas bahan-bahannya apa aja, cara membuatnya kayak gimana, dan juga tipsnya. Yang paling penting ini adalah tipsnya. Untuk aku yang pemula, memang penting banget kayak misalkan untuk masak menu A misalkan kayak gitu, ini tipsnya harus begini supaya dagingnya empuk, supaya sayurannya nggak pahit, supaya nggak bau, harus ditumis dulu atau diapain dulu. Nah, itu yang selalu aku tulis juga. Dan aku bikin buku resep itu karena dulu belum aktif di Instagram atau di YouTube tuh belum, jadi benar-benar mengandalkan buku catatan resep itu. Dan terbukti memang setelah menikah sangat bermanfaat karena aku benar-benar masak itu melihat dari buku resep itu. Sampai akhirnya aku terus masak. Nah, mulai berkembang lagi saat aku punya anak dan anak aku mulai MPASI. Di situ aku makin semangat untuk masak. Kenapa? Karena waktu itu anak aku lahir prematur, dan udah tahu dong ya kalau prematur itu anaknya pasti kecil gitu, dan aku pengen banget untuk ngejar kenaikan berat badannya dia. Bagaimana caranya? Dan makanya aku coba untuk mempersiapkan MPASI-nya dia sebaik mungkin. Aku baca-baca dari berbagai sumber, kemudian aku buat juga tabel menu makannya tiap minggu, aku rinci gitu. Dan karena aku pengen memberikan nutrisi yang terbaik untuk dia. Nah, sampai suatu saat aku coba posting di media sosial, dan ternyata banyak teman-teman yang suka gitu. Ya bun, minta lagi dong resepnya, hari ini makannya apa, share lagi dong, kayak gitu. Sampai akhirnya aku terus share itu sampai sekarang. Tapi bedanya kalau sekarang aku nggak hanya posting di satu media sosial hanya foto dan resepnya aja, tapi sekarang aku coba untuk bikin video tutorial resep-resep yang aku coba bikin gitu. Dan alhamdulillah makin kesini rasanya makin happy gitu kalau setiap masak gitu, karena ternyata masak itu nggak seribet yang aku pikirin dulu. Aku selalu berusaha untuk masak itu yang simpel-simpel deh gitu, yang nggak perlu waktu lama, yang bahan-bahannya mudah aku cari, mudah aku dapat, dan apa sih anak dan suami aku suka gitu. Nah, di sini di video kali ini aku mau berbagi tips ala Ibun, gimana sih cara supaya kita tuh bisa happy masak, bisa senang gitu, nggak boring, nggak bosen, nggak takut gagal gitu, berdasarkan pengalaman aku. Yuk kita intip tipsnya di sini. 5 tips ala Ibun. Tips yang pertama adalah motivasi yang kuat. Kalau aku pribadi, motivasinya adalah anak dan suami. Karena aku ingin banget kebutuhan nutrisi mereka terpenuhi dengan sebaik mungkin. Lalu aku juga ingin mereka akan selalu merindukan masakan aku. Dan yang terpenting, dengan kita rajin memasak, tentu kita akan lebih menghemat. Jadi gak perlu banyak jajan-jajan keluar ya. Nah, lanjut. Tips kedua adalah mulai dari menu yang paling sederhana. Teman-teman bisa mulai memasak dari menu-menu yang gak perlu banyak tambahan bumbu-bumbu. Ya paling
gula atau garam aja juga udah cukup. Misalkan teman-teman juga bisa menggunakan bumbu-bumbu instan yang sekarang udah banyak di pasaran ya, dan itu sangat memudahkan untuk kita mulai memasak. Jadi mulai dari menu yang paling praktis. Kemudian tips yang ketiga adalah jangan lupa buat catatan resep berikut tips dan triknya. Teman-teman bisa bikin list menu makanan yang mau dimasak apa aja nih untuk hari ini, untuk besok. Jangan lupa tipsnya ditulis. Nah, untuk selanjutnya adalah ciptakan suasana yang nyaman saat memasak. Misalkan teman-teman harus nih dapurnya harus bersih, harus rapi, atau alat-alat masaknya harus yang warna-warni, atau harus sambil dengerin lagu. Pokoknya ciptakan suasana yang nyaman supaya masaknya nggak gagal ya. Dan yang terpenting adalah niatkan karena Allah. Apapun yang kita lakukan di dapur, insya Allah berupa ibadah. Apalagi kita bisa membahagiakan suami kita. Nah teman-teman, itu dia beberapa tips supaya kita tetap semangat memasak, supaya konsisten dan happy yang pastinya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa merubah sedikit banyak mindset teman-teman yang tadinya takut gagal atau nggak berani atau ragu untuk memasak. So, semoga video aku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.